Baik, kami akan membahas sedikit tentang kepribadian menurut Gordon Allport. Allport lahir pada tanggal 11 November 1897 di Montezuma, Indiana. Dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Pada tahun 1915, Allport masuk ke Harvard mengikuti jejak kakaknya, yaitu Pauli yang lulus 2 tahun sebelumnya. Gordon Allport meninggal di Cambridge, Massachusetts pada tanggal 9 Oktober 1967. Allport yang merupakan perokok berat dan ia meninggal karena kanker paru-paru. Kepribadian menurut Allport didefinisikan sebagai suatu organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan cara yang khas dalam menyesuaikan dirinya terhadap sekitar. Nah, maksudnya di sini realitas bahwa kepribadian selalu berkembang dan berubah dari waktu ke waktu, meskipun padanya terdapat komponen yang mengikat dan menghubungkan sebagai komponen dari kepribadian itu sendiri. Kepribadian bukanlah suatu mental yang sifatnya eksklusif semata-mata, melainkan juga semua komponen yang menyusun kepribadian adalah satu kesatuan yang meliputi tubuh dan jiwa seseorang. Selanjutnya, watak atau karakter. Walaupun istilah kepribadian dan watak seringkali digunakan secara bertukar-tukar, namun Allport menunjukkan bahwa biasanya kata watak menunjukkan arti normatif, serta menyatakan bahwa watak adalah pengertian etis, dan Allport juga menyatakan bahwa watak kepribadian yang dinilai dan kepribadian adalah watak tak dinilai. Dengan demikian, kata watak akan lebih tepat dipergunakan untuk menyatakan hal-hal perbuatan yang bersifat etis. Dari uraian ini jelas adanya perbedaan antara watak dan kepribadian. Maka kekeliruan yang sering terjadi selama ini telah diluruskan dan tidak terulang lagi. Nah, selanjutnya, temperamen. Temperamen adalah disposisi yang sangat erat hubungannya dengan faktor-faktor biologis atau fisiologis, dan karenanya sekali mengalami modifikasi perkembangan. Peranan keturunan di sini lebih besar daripada segi-segi kepribadian yang lain. Bagi Allport, temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatannya beraksi, kualitas kekuatan suasana hatinya, dan segala cara dari fakultasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini tergantung kepada faktor konstitusial dan karenanya terutama berasal dari keturunan. Sifat atau trait menurut Allport. Menurutnya, sifat adalah sistem neurofis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi macam-macam perangsang secara sama. Sifat berperan penting dalam memulai dan memimpin tingkah laku adaptif serta ekspresi secara sama. Hal penting yang perlu diketahui berkaitan dengan sifat bahwa kecenderungan tidak hanya terkait kepada sejumlah kecil perangsang atau reaksi, tetapi oleh adanya keseluruhan kepribadian individu yang bersangkutan. Sementara yang dimaksud dengan sistem neurofis oleh Allport untuk mempertegas bahwa trait benar-benar ada pada diri setiap individu. Perbedaan antara sikap dan sifat. Sikap yang pertama berhubungan dengan suatu objek. Yang kedua cenderung berlingkup kecil. Yang ketiga dapat berbeda-beda dari khusus yang ke umum. Biasanya memberikan penilaian atau penerimaan atau penolakan. Selanjutnya sifat atau trait. Yang pertama tidak berhubungan dengan suatu objek. Yang kedua sifat yang hampir selalu besar dan ruang lingkup yang luas. Yang ketiga selalu bersifat umum. Dan yang keempat tidak memberikan penilaian. Proprium merujuk pada perilaku dan karakteristik yang dianggap manusia sebagai sesuatu yang sentral dan hangat yang meliputi aspek-aspek kehidupan yang dianggap penting oleh seseorang dalam merasakan identitas diri serta peningkatan diri. Kesadaran yang tergeneralisasi dalam suatu kultur tertentu berada di luar proprium. Contohnya, suku Batak berbicara dengan nada yang tinggi,